Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mencopot 147 spanduk provokatif. Diduga pembuat spanduk berasal dari sumber yang terkait satu sama lain, sebab banyak kemiripan antara spanduk yang ditemukan. Dari laporan hasil pencopotan spanduk, Pemprov DKI Jakarta menemukan banyak spanduk yang memiliki kemiripan konten, hanya dibedakan dari jenis huruf dan warnanya saja. Diperkirakan spanduk ini dipasang oleh sumber-sumber yang memiliki keterkaitan. Ditambah lagi beberapa warga dan pihak masjid mengaku tidak ikut serta dalam proses pemasangannya. Jumlah spanduk yang berhasil ditertibkan ada 23 buah pada Sabtu lalu, kemudian hari ini bertambah menjadi 147 buah. Spanduk ini berisi ujaran provokatif, termasuk pelarangan menyolatkan jenazah pendukung calon gubernur Basuki Cahayapurnama. Selain Satpol PP, penertiban juga dibantu oleh warga setempat. Penertiban ini dilaksanakan dengan pendekatan persuasif. Mas. Saya terima kasih kepada warga dan tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi menurunkan spanduk sendiri. Jadi Satpol PP tidak cukup kerja keras karena ternyata mereka juga bisa menurunkan, dan spanduk itu hampir dapat dipastikan ternyata yang masang juga banyak juga bukan oleh masyarakat sekitar, bukan oleh warga masjid itu sendiri ya, sehingga atau al-waqi tokoh-tokoh bukan. Jadi tidak tahu pokoknya karena spanduk itu hampir tulisannya seragam itu. Cetakannya seragam, warnanya beda-beda. Kemungkinan ya tidak banyak sumber, adanya kalau banyak sumber kan satu spanduk satu sumber. Ya, kalau hurufnya sama dicetak bersama kan berarti kan ada yang menggerakkan. Pelarangan sholat jenazah yang terjadi di tengah berlangsungnya tahapan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta merupakan ancaman terhadap demokrasi di Indonesia. Hal yang dapat dikategorikan sebagai hate speech ini dapat dijerat sanksi pidana. Pelarangan sholat jenazah terjadi di tengah-tengah tahapan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta yang akan diikuti pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menghimbau agar masyarakat menempatkan agama sebagai media dakwah, bukan konfrontasi. Menurut Lukman, masyarakat hendaknya tidak menjadikan rumah ibadah sebagai pemicu konflik perselisihan. Semua kita memiliki kewajiban yang sama bagaimana untuk menjaga kesucian rumah ibadah itu, tidak justru menjadikan rumah ibadah sebagai pemicu munculnya konflik atau pemicu munculnya perselisihan di antara sesama kita. Apalagi agama itu kan bahasanya selalu dakwah, mengajak kan, merangkul, mengayomi, bukan malah menafikan atau menegasikan antar sesama kita. Pandangan yang serupa diungkapkan oleh cendekiawan Muslim Syafi'i Ma'arif. Menurutnya pelarangan sholat jenazah merupakan tindakan primitif dan bentuk pengkhianatan terhadap agama. Memang pernah terjadi ya, waktu Abdullah bin Sabah As-Saluli, seorang tokoh munafik yang berpura-pura Islam, hampir disembayangkan oleh Nabi, tapi kemudian Allah mengatakan ini jangan engkau sembayangkan. Tapi itu kan Allah yang memberitahu. Kalau kita kan tidak tahu hati orang toh, akibatnya agama dikhianati. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan larangan menyolatkan jenazah berdasarkan pilihan politik merupakan ujaran kebencian. Dalam surat edaran Kapolri 2015, ujaran kebencian memiliki sejumlah unsur. Antara lain adalah provokasi yang berdampak pada diskriminasi dan konflik sosial. Penebar ujaran kebencian dapat dijerat sanksi maksimal 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Termasuk ya, saya pikir itu sebuah aliran yang tidak memberikan sebuah pendidikan yang baik, pencerahan yang baik terhadap nilai-nilai luhur agama. Jadi saya pikir para ulama punya peran yang penting untuk meluruskan. Larangan menyolatkan jenazah berdasarkan pilihan politik merupakan presiden buruk bagi proses demokrasi. Masyarakat dihimbau tidak mudah terprovokasi isu yang dapat memecah belah persatuan. Tim Liputan Metro TV. Istri calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, Happy Farida, menghadiri acara tahlilan di rumah almarhumah Nenek Hindun di Karet Setiabudi, Jakarta. Happy datang mewakili Jarod yang berhalangan hadir. Dalam acara tersebut, Happy meminta maaf karena sang
suami yang rencananya datang tiba-tiba batal karena ada kegiatan lain. Happy juga mendoakan agar keluarga almarhum Nenek Hindun diberi ketabahan dan kesabaran. Tahlil untuk mendoakan almarhum Nenek Hindun dihadiri warga sekitar, Gerakan Pemuda Ansor, dan juga relawan Ahok Jarot. Hindun meninggal pada Senin lalu dan sempat viral di media sosial karena ada kabar penolakan mensolatkan jenazah Hindun di musola. Yang telah mendahulukan kita pulang ke rahmati segala dosa dan kesalahannya, menerima segala salam. Karena Bapak kebetulan malam ini ada kegiatan yang lain. Ya, mudah-mudahan kita semua berdoa di sini supaya almarhum tenang dan keluarga yang ditinggalkan betul-betul ikhlas. Almarhum tersenyum karena melihat keluarganya ikhlas. Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini mendatangi rumah almarhum Nenek Hindun di Setiabudi, Jakarta Selatan. Sementara itu Wakil Ahok, Jarod Saiful Hidayat, berkampanye ke Pasar Timbul, Tomang, Jakarta Barat. Kedatangan Ahok di kawasan Karet-Karet Setiabudi, Jakarta Selatan disambut antusias warga. Ahok menyempatkan diri mengunjungi keluarga almarhum Nenek Hindun yang kabar penolakan sholat jenazahnya di musola sempat viral di media sosial. Menurut pihak keluarga, Ahok tidak membicarakan soal kasus penolakan sholat jenazah. Ahok hanya menanyakan latar belakang keluarga dan sempat menawarkan tinggal di rumah susun. Ya, saya kira ini masalah Jakarta ya, rumah-rumah sempit ini juga kurang sehat. Tapi kan mereka juga bukan punya mereka. Mereka butuh rumah susun yang lebih baik di tengah kota. Nah, itu kita bangun di atas pasar-pasar sekarang, di atas terminal, stasiun, supaya orang-orang yang nggak punya rumah bisa tinggal di dalam. Di lokasi lain, sejumlah warga antusias menyambut kedatangan calon petahana Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat di Pasar Timbul, Tomang, Jakarta Barat. Jarod memastikan kepada para pedagang akan mendiskusikan pembangunan pasar yang telah mandek 3 tahun. Jarod berjanji akan langsung mengerjakan penyelesaian pembangunan pasar setelah kembali aktif dari cuti kampanye. Kenapa sampai 3 tahun macet? Ya, padahal kita butuh penyelesaian cepat. Maka dari itu setelah kami aktif, segera kita eksekusi. Kalau misalkan masalah permodalan kita ambil alih. Ya, PD Pasar Jaya bisa ambil alih, bisa nggandeng Bank DKI, ya, untuk bangun. Masa kampanye Pilkada DKI putaran kedua berlangsung hingga 15 April 2017. Pilkada DKI putaran kedua menjadi momen bagi rakyat Jakarta untuk menentukan nasib ibu kota selama 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Metro TV.